عباده للتعلم والتعليم، وجعل العلم سبب النجاة والفوز عند الملك العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا إلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحبه الفائز من صحبته بالمقام العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang berhadir berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan pernah rugi mereka yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan balasan yang lebih baik daripada yang kita sumbangkan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang-orang yang gemar memberikan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Dan di bulan Rajab ini kita sudah sering mendengarkan di setiap tahunnya tentang apa yang terjadi di dalam bulan Rajab. Peristiwa apa yang terjadi di bulan Rajab, maka kita sudah sering mendengar tentang hal yang demikian itu. Akan tetapi terkadang prakteknya kita untuk menjalankan apa yang terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, masih sedikit kesadaran kita untuk melakukannya. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini dan juga dengan kita memperingati haul guru sekumpul, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ke dalam hati kita untuk melakukan apa yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah Allah berikan kepada umat yang sebelumnya. Sebuah hadiah yang akan menjadi tolak ukur baik dan buruk, diterima atau tidaknya amal seseorang, yaitu sholat 5 waktu. Apabila di dalam sholat seseorang itu didapati kebaikan di dalamnya, maka akan menjadi tolak ukur amal yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila didapati di dalam sholatnya itu banyak yang rusak, maka akan menjadi tolak ukur amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dihisab nanti di dalam kubur dipertanyakan adalah sholatnya kita. Maka tegakkan sholat dengan benar. Jangan sampai kita melalaikan sholat 5 waktu. Karena sesungguhnya apabila kita melalaikan sholat 5 waktu, berarti kita termasuk hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita diberikan Allah kenikmatan, kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang nabi yang begitu mulia, seorang nabi yang sangatlah agung, yang menerima hadiah ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sebagai umat Sayyidina Muhammad
Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu menunjukkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan salat berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan sedekah, kita bersyukur diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang kita keluarkan. Maka jangan kita menjadi orang yang pelit di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak menahan rezekinya buat kita. Sedangkan Allah tidak memandang. Bahkan orang yang ahli maksiat, orang yang lalai kepada Allah, mereka masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lalai salat sekalipun, mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah. Mereka masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengurangi kenikmatan kepada mereka? Mereka yang non-muslim pun mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang mengaku aku adalah umat Sayyidina Muhammad, aku adalah cinta kepada Sayyidina Muhammad, tetapi di dalam prakteknya, di dalam perbuatan kita, di dalam kelakuan kita sehari-hari, kita tidak mencerminkan orang yang cinta kepada Allah. Perbuatan kita tidak mencerminkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah nanti kita tatkala di mahsyar akan disebut nama kita oleh Sayyidina Muhammad? Apakah kita akan dipanggil nanti oleh Sayyidina Muhammad, fulan bin fulan masuk bersamaku ke dalam surganya Allah? Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanggil, disebut nama kita semuanya oleh Sayyidina Muhammad nantinya. Semua nama yang hadir di dalam majelis ini mudah-mudahan berada di dalam sanubari Sayyidina Muhammad, di dalam hati Sayyidina Muhammad. Wajah-wajah kalian yang hadir di dalam majelis ini diingat oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kita kembali tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau di umur 50 tahun ketika menerima perintah salat. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala menerima perintah salat ini, tatkala beliau menceritakan tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj, tentang perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau menceritakan hal tersebut kepada para orang-orang Quraisy dan juga kepada para orang yang beriman di waktu itu. Tetapi mereka yang memiliki iman yang lemah, mereka memiliki keimanan yang masih belum kuat, maka di saat itu banyak yang berpaling, tidak mengakui kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj karena ditolak oleh akal mereka. Akal kita sebagai manusia terbatas. Akal kita tidak bisa. Kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, maka akal tidak boleh melebihi daripada Al-Quran. Kalau itu bertentangan dengan Al-Hadis, maka akal tidak boleh untuk melebihi daripada hadis tersebut. Tetapi keimanan dapat melampaui akal. Apabila seseorang memiliki keimanan yang kuat,
kita semuanya percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tidak mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang senang mendirikan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Tadi dalam perjalanan ulun ini kapuntal. Ahmad yang mengajar kapuntal. Jadi ulun tadi ulun kira di Jombang sana. Jadi di Jombang bebulik pulang. Nah ke daerah Alam Muda situ. Bebulik pulang sampai ke sini akhirnya ulun terlambat jadi jam 11-an inilah lewat. Ya ketua panitia tadi ya Ustaz pada tadi 2 jam, 2 jam berarti suruh benar itu langsung ulun berdiri lah. Nah jadi insya Allah semuanya tidak perlu lama, tetapi kita insya Allah lama dan berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dekat bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masuk dari luar ke dalam. Jadi sambil teringat bagaimana dahulu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dakwahnya beliau disakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di awal dakwahnya melewati gurun pasir yang begitu panas untuk meninggalkan kota Makkah hijrah ke kota Madinah. Tidak disambut Rasulullah juga ke kota Taif, tidak disambut dengan baik. Sayyidina Muhammad dikatakan orang yang gila. Sayyidina Muhammad dikatakan orang seorang penyihir. Sayyidina Muhammad dicaci, dimaki, dilempar dengan batu ketika memasuki kota Taif. Sungguh Sayyidina Muhammad sedikit pun tidak mengeluh di dalam dakwah beliau. Sedikit pun Sayyidina Muhammad tidak pernah mendoakan hal yang tidak baik kepada umatnya. Tapi Sayyidina Muhammad menginginkan kebaikan kepada umatnya. Sayyidina Muhammad menginginkan umatnya kelak tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan Sayyidina Muhammad. Maka lapangkan hati Sayyidina Muhammad. Bahagiakan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi beliau mengatakan, "Bayyidu wajha nabiyyikum bi salihi a'malikum." Cerahkan, bahagiakan wajah Nabi kalian Sayyidina Muhammad bi salihi a'malikum, dengan baiknya amal perbuatan kalian, dengan amal yang saleh, dengan amal yang membanggakan Sayyidina Muhammad, membikin Sayyidina Muhammad tersenyum, membikin Sayyidina Muhammad bangga kepada kalian, sehingga kalian tatkala menghadap Allah, inni ubahikumul umam, Rasulullah akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Inilah umatku, inilah umatku, inilah umatku. Di hari kiamat kalian dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad. Maka kita insya Allah di siang hari ini membanggakan Sayyidina Muhammad dengan amal yang saleh, dengan amal yang baik, dengan amal yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad tersenyum memandang kita. Mudah-mudahan senyum yang sebenarnya begitu indah kalau dilihat menghilangkan kesumpahan, kita nanti melihat senyumnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dakwahnya Sayyidina Muhammad tidak disambut dengan baiknya akhlak orang-orang Quraisy saat itu, tetapi Rasulullah disambut dengan cacian makian. Kalau kita dakwah sekarang masuk sekalipun ke dalam pelosok-pelosok, tetap akan menemui sebuah hidangan. Tapi Rasulullah tidak pernah menemui satu hidangan yang enak kalau di dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beberapa hari pernah tidak makan. Bahkan Rasulullah di dalam dakwahnya sampai beliau 3 tahun diasingkan, 3 tahun lebih diasingkan Sayyidina Muhammad, sampai memakan pucuk-pucuk daun yang baru tumbuh, dimakan
untuk mengajari umatnya. Inilah Nabi Muhammad, tidak hidup di dalam berlimpah harta. Inilah Nabi Muhammad, tidak hidup di dalam kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan akhirat menanti Sayyidina Muhammad. Kebahagiaan yang indah di sisi Allah menanti sang kekasih Allah Sayyidina Muhammad. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad. Begitu juga kepada kalian. Sayyidina Muhammad SAW, beliau pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam kamar beliau. Kamar Sayyidina Muhammad begitu kecil. Kalau kita punya kamar, insya Allah dalam kamar kita ada kasurnya. Kita punya kamar, di dalam kamar kita mungkin ada AC, ada kipas anginnya. Sayyidina Muhammad tidak memiliki apapun di dalam kamar beliau. Sayyidina Muhammad cuma beralaskan pelepah kurma, daun dari pelepah kurma dibikin sebagai alas tidurnya beliau. Sehingga ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam kamar beliau, di saat itu Rasulullah sudah terbangun dari tidur, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat bekas tikar dari pelepah kurma tersebut membekas di belakang Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nangis. Wahai Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau adalah Nabi yang mulia, Nabi yang agung, tetapi engkau berbaring di tempat yang seperti ini dan menyisakan bekas di belakangmu, wahai Rasulullah. Tetapi mereka raja-raja Romawi, mereka berbaring di atas permadani yang begitu indah. Mereka berbaring di atas kenikmatan dunia. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak menginginkan hal tersebut. Yang aku inginkan adalah kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, apa hikmah dari semuanya ini? Rasulullah mengajarkan, jangan kalian terlalu mementingkan dunia. Perhatikanlah kepentingan akhirat melebihi kepentingan dunia kalian. Jangan sampai kita terikat dengan dunia, melupakan kepentingan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia melupakan hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan Sayyidina Muhammad di dalam kehidupan beliau. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, supaya kita jangan menjadikan dunia lebih utama daripada akhirat. Tetapi bukan pula kita menjauhi kehidupan dunia, tidak. Ambil seperlunya dari dunia, dan yang lainnya kita bisa menginfakkan ke dalam jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak memberikan ajaran yang terbaik kepada kita semuanya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang harus kita ikuti. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, panutan anak-anak kita. Jangan sampai anak kita juga tidak mengenal Sayyidina Muhammad. Jangan sampai anak kita tidak mengenal peristiwa Isra dan Mi'raj. Jangan sampai anak kita tidak mengenal nasabnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka tidak mengidolakan Rasulullah. Karena mengidolakan Rasulullah tidak akan pernah celaka, baik di dunia ataupun di akhirat. Sekalipun orang memandang ada orang yang cinta kepada Rasulullah, dia hidup miskin, dia hidupnya tidak berkecukupan, itu pandangan zahir bagi makhluknya Allah. Tetapi sungguh dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena kenikmatan yang sebenarnya adalah tatkala batin seorang hamba tenang kepada Allah, tatkala batin seorang hamba menerima apa yang Allah berikan. Itulah kekayaan yang sebenarnya, itulah kekayaan yang paling benar di dalam kehidupan ini. Kekayaan zahir yang kita lihat, tetapi terkadang menyiksa di batin kita. Kekayaan zahir yang kita lihat belum tentu itu ada hutang. Kalau sekarang ini banyak kredit, baju kredit, mobil kredit, sepeda motor kredit, serba kredit. Untuk istri ada kredit dulu lah. Kalau kredit juga bahaya. Jadi apa? Jadi kita harus meneladani Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai idola bagi anak-anak kita. Tatkala anak kita dari kecil
hatinya hadir kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Di dalam hatinya terbesit hal yang demikian, maka di kehidupannya akan selalu ditolong Allah. Karena dia mengatakan setiap kali sholat, berapa kali kita mengucapkan kalimat ini? Berapa kali sehari semalam kita mengagungkan kalimat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila seseorang benar sholatnya, khusyuk di dalam sholatnya, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Karena sholat adalah doa. Seluruh anggota jasadnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Al-Awaliful Ma'arif, karena Al-Imam As-Sahrawati beliau menjelaskan, setiap orang yang melakukan sholat, maka dia telah melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan munajat dengan lisannya saja, tetapi jasadnya menjadi lisan yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua jasadnya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan Allah supaya tidak melakukan kemaksiatan, supaya tidak melakukan kemungkaran. Kalau kita benar tatkala menghayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Sayyidina Muhammad. Berapa kali kita baca ini? Kita selalu minta jalan yang mustaqim, jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus mengikuti Sayyidina Muhammad, sehingga apabila sholat tadi benar, satu keluarga akan menjadi bahagia di dunia wal akhirah. Apabila di dalam rumah tangga didirikan sholat, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang selalu bahagia, indah di dalamnya. Laki tambah cinta lawan bini, bini tambah cinta lawan laki, anak cinta lawan kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah sholat tidak didirikan dalam rumah tangganya, maka jangan salahkan kalau anaknya juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Di rumah tangganya tidak pernah rukun, selalu mendapatkan kesulitan. Itu dikarenakan kita banyak lalai terhadap perintah Allah berupa sholat. Mudah-mudahan waktu yang sesaat, yang sebentar ini, insya Allah ini tidaklah sesaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sesaat di sisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang hadir, yang berkumpul di dalam majlis ini mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau yang maha mendengarkan segala doa hamba-Mu ya Allah, Engkau yang maha melihat ke dalam hati hamba-hamba-Mu ya Allah, Engkau yang mengabulkan doa, Engkau yang menerima hajat dan munajat hamba-Mu ya Allah. Maka Engkau jadikan kami semua yang hadir di dalam majlis ini mengagungkan Nabi-Mu Muhammad, mengagungkan kekasih-Mu Rasulullah. Maka Engkau agungkan kami semua ya Allah, Engkau muliakan kami semua di sisi-Mu ya Allah, Engkau muliakan kami dengan Sayyidina Muhammad, berkumpul bersama Sayyidina Muhammad, berjabat tangan memeluk Sayyidina Muhammad, melihat Sayyidina Muhammad ya Allah. Kabulkan ya Allah segala hajat kami ya Allah. Engkau angkat segala bala dan musibah ya Allah. Engkau jauhkan kami dari segala bala dunia dan bala akhirah ya Allah. Engkau jadikan kami semua yang hadir di dalam majlis ini tidaklah ruh berpisah dari jasad kami, melainkan kami telah mengucapkan la ilaha illallah dan hadir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ruh berpisah dari jasad kami ya Allah, Engkau izinkan mata kami semua yang hadir menatap kepada Sayyidina Muhammad, melihat kepada Sayyidina Muhammad. Engkau izinkan ya Allah mata kami memandang kepada Rasulullah. Engkau izinkan ya Allah Rasulullah yang mentalkinkan kalimah la ilaha
Sayyidina Muhammad mengucapkannya, ya Allah. Engkau luaskan dan Engkau lapangkan rezeki, ya Allah, kami yang hadir di sini, ya Allah, dengan rezeki yang halal, afiah dan barakah. Kabulkan ya Allah hajat kami, ya Allah, dan jadikan kami semua yang hadir di tempat ini, ya Allah, menjadi anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Apabila kami banyak membangkang, ya Allah, apabila kami banyak salah, ya Allah, terhadap kedua orang tua kami, ya Allah, maka Engkau yang Ghaffar, Engkau yang Ghafur, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Engkau bahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Engkau sehatkan mereka, ya Allah. Apabila mereka berdua telah tiada, ya Allah, apabila mereka telah tiada di antara kami, ya Allah, maka Engkau lapangkan kubur mereka, ya Allah. Engkau luaskan kubur mereka, ya Allah. Engkau berikan kenikmatan syurga-Mu, ya Allah, kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dan Engkau jadikan, ya Allah, kami semua yang hadir di siang hari ini, ya Allah, mengharapkan curahan rahmat-Mu, ya Allah, mengharapkan ampunan-Mu, ya Allah, mengharapkan ridha-Mu, ya Allah, mengharapkan maghfirah-Mu, ya Allah, mengharapkan kasih sayang-Mu, ya Allah, mengharapkan syafaat Sayyidina Muhammad, ya Allah, mengharapkan cinta kepada Sayyidina Muhammad, ya Allah, mengharapkan Engkau tumbuhkan ke dalam hati kami, ya Allah, rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujib as-sa'ilin, ya dzal wajhil majid, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujib as-sa'ilin, ya dzal wajhil majid, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin, ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat al-fakir dan bermanfaat buat yang seberataan. Salah dan hilaf, ulul ampun maaf. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, tolong biar maafkan. Dan mudah-mudahan